ada yang mulai Senin. Tanggal kalender kita ada yang dimulai hari Ahad. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tanggal pinten? Gangsal. Jadi Hijriyah nika dimulai ba'da maghrib. Jadi sak menika pun dinten Kamis tanggal gangsal. Alhamdulillah. Ini salah satu bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Ya. Kalau dalam kalender kita namanya Syuro. Wallahu alam, bacanya Syuro atau Suro. Tidak tahu. Kalau Syuro itu artinya musyawarah. Tidak tahu sih dari mana kata-kata Syuro. Saya belum tahu sejarahnya. Atau mungkin dari Asyuro 10 ya. Karena ada amalan di tanggal 10. Wong Jawa yang Asyuro abot tuh Pak. Syuro gampang. Mungkin otak April gaduh. Wallahu a'lam. Kenapa dinamakan Syuro? Yang jelas ini adalah bulan ya yang disucikan, yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala ya. Rabbuna yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah berfirman ya. Rabb kami menciptakan sesuai dengan Allah kehendaki. Semua ciptaan itu mutlak hak Allah. Rabbuna yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Allah pun memilih sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lebihkan ya, tempat satu dengan tempat yang lain. Waktu tertentu dengan waktu yang lain. Allah lebihkan. Ya. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Contoh tempat. Ya. Mulia mana? Masjid sama pasar? Masjid. Ya. Majelis takruk sama majelis taklim bagus mana? Ini jelas ya. Tempat-tempat yang dimuliakan, Mekah itu lebih mulia ya, Masjidil Haram daripada Masjid Al-Furqan ya. Sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Di Al-Furqan itu likur. Ngono ya ono sing ra gelem mangkat ra menyang apa mung gara-gara sithik kowe. Ora demenyang. Sisan pengen oke, tapi ora tekan-tekan. Ini sesuai dengan Allah kehendaki. Tempat Allah muliakan tempat. Begitu juga tilkar rusul fadhalna ba'dhum 'ala ba'd. Ya. Rasul itu dimuliakan satu dengan yang lain, ya. Memiliki keutamaan itu hak Allah. Wa kallamallahu Musa. Allah ya berbicara dengan Nabi Musa sesuai dengan Allah kehendaki. Termasuk juga ada waktu-waktu terbaik, ada harian. Harian itu waktu terbaik, salah satunya di sepertiga malam. Itu waktu terbaik dalam 24 jam. Untuk apa? Ada ibadah untuk sholat malam atau sholat tahajud. Itu pekan, bulan, apa? Harian. Ada nanti pekanan. Hari yang terbaik hari Jumat. Ya, Sayyidul Ayyam. Ya, terkhusus ya. Pada asar itu waktu terbaik untuk berdoa. Apa amalannya? Berdoa, perbanyak berdoa dan perbanyaknya sholawat di hari Jumat. Perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak sholawat di hari Jumat. Kemudian ya, ada nanti
tahunan. Ya. Ada nanti satu ini ampun ke mic ya Pak. Ibu mireng ya Bu, mboten ke mic Bu. Ada malam itu kita punya waktu 360 hari. 360. Ada satu malam terbaik. Malam Lailatul Qadar. Yang pahalanya ibadah malam itu berapa? 1000 bulan, 83, sekian tahun, Masya Allah. Kemudian ya, ada Arafah, hari siang terbaik itu di Arafah, malam terbaik Lailatul Qadar. Ya. Ini ya termasuk ya bulan itu ada bulan-bulan terbaik. Salah satunya adalah Muharram. Yang mana orang beribadah di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu itu, ya, maka Allah akan lipat gandakan pahala siapa yang beramal di hari itu. Ya, ini apa? Ini wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita sadar betul Pak, iman kita itu naik, kadang turun. Kathah pundi naik apa turune? Nah, maka ini sebagai apa? Ya, penyemangat kita ya, untuk mendongkrak karena kita sering turun tadi Pak. Ya. Kadang manusia itu imannya sering turun, ya sering maksiat. Itu kan klop tau itu. Maka waktu-waktu tertentu ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan atau mendongkrak ya, apa namanya, pahala. Maka kita bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ya, Allah Subhanahu wa taala ya, mensyariatkan ini, menetapkan ya, ada waktu-waktu tertentu untuk meningkatkan amal soleh yang mana pahalanya berbeda dengan hari-hari yang lain atau waktu-waktu yang lain. Dan alhamdulillah sekarang kita ada pada bulan Muharram. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Jadi ini 12 bulan inilah kalender umat Islam. Dalam ketetapan Allah yang dimulai dari Muharram diakhiri dengan Dzulhijjah. Setiap kaum, setiap umat memiliki kalenderan masing-masing. Ya. Orang Indonesia punya kan? Januari Februari ya kan? Orang Cina ada kan? Yang gambarnya apa itu? Hewan-hewan itu. Iya kan? Kemudian ya, orang Mesir itu punya pengkalenderan sendiri juga. Yang asli bangsa sana itu punya kalender sendiri. Orang Jawa punya enggak? Punya juga. Ini mereka ini semua menjadi kebanggaan masing-masing. Dan kita umat Islam seharusnya bangga memiliki pengkalenderan Hijriyah. Nah, ini sudah ditetapkan 12 bulan itu semenjak diciptakannya yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah tetapkan 12 bulan itu bilangan ya. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 yang disucikan, dimuliakan, diagungkan ya. Ada 4 bulan ya.
Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini yang penting ya. Janganlah kalian di 4 bulan yang dimuliakan ini mendolimi diri kalian sendiri. Ya. Kemudian 4 bulan itu apa? Ini disebutkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Tadi dalilnya At-Taubah ayat 39. Sekarang 4 bulan itu apa? Disebutkan dalam Sahih Bukhari. As-sanatu isna asyara syahran. Ya. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Di dalamnya berapa? Ada 4 bulan yang disucikan. Salasun mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Itu bulan yang mulia 3. Itu berurutan. Ya, alhamdulillah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita sudah kemarin Dzulhijjah, alhamdulillah. Ya. Ada Arafah ya. Wal fajr walayalin asyr, itu 10 Dzulhijjah itu. Ya. Kemudian wal Muharram, dan alhamdulillah hari ini kita masuk di bulan Muharram. Ya, ini termasuk, maka kita bersyukur, ini nikmat yang perlu disyukuri. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan amal, untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan. Kita bersyukur. Karena mungkin tidak banyak orang yang mengerti tentang ini. Kemudian ya, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab antara Jumada sama bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan yang mulia, yang mana siapa beramal pada bulan ini, bulan-bulan haram ini, pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ini kesempatan, ini stimulus itu ya. Apa namanya stimulus itu? Ya. Rangsangan gitu ya. Iming-iming. Ya. Iming-iming buat kita ya, untuk meningkatkan amal soleh ya. Maka apa amalannya? Amalannya biasa Pak. Amal-amal biasa kita tingkatkan. Ini kita tingkatkan. Yang biasa baca Al-Quran, tingkatkan kualitas baca Al-Qurannya. Diperbanyak, diperbagus kualitasnya ya. Baca maknanya itu baik sekali. Tidak sekedar membaca, tetapi membaca juga maknanya. Kemudian ya, sholat, tambahi sholat sunnahnya. Ya, yang jelas sholat wajib ya. Sholat wajib diseriusi lagi. Ya, mungkin wingir jamaah orang genep 5 waktu genepi Pak. Ya. 5 waktu mumpung Muharram. Kita berharap ini bisa istiqomah nanti di luar Muharram. Mungkin yang sebelumnya tidak sholat sunnah rawatib, sholat rawatib, pahalanya banyak. Tambah syuruq, duha, kemudian tahajud, witir, sholat ditingkatkan. Bukan hanya rakaat, tapi kualitas sholatnya juga ditingkatkan. Sedekah, mungkin yang biasanya sedekahnya hanya Jumat saja, ketika kotak itu lewat,
Bulan ini tiap hari diprogramkan sehari infak. Tiada hari tanpa infak. Terus tingkatkan. Uang belanja ibu-ibu ditambah. Bulan Muharram. Ibu senang. Ini mumpung Muharram Bu, enggak ibu Pak mumpung Muharram Pak, belonjone ditambah. Apa saja ya? Nyawani sekolah anak tambah. Artinya amal apa saja perbanyak, ya, meningkatkan amal apa saja, kebaikan, nolong orang, ya, apapun itu kita kerjakan, semua yang bernilai amal soleh kita kerjakan. Karena pahalanya berbeda dengan hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain. Ya. Ya. Ini secara umum. Ya. Kemudian ada amalan khusus nanti di bulan Muharram. Yang pertama, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Umat. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, ya. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah syahrullah, puasa bulannya Allah. Syahrullah ini juga kemuliaan bulan Muharram. Allah idhofahkan, Allah sandarkan bulannya Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Itu kemuliaan juga. Ini syahrullah, bulannya Allah. Masya Allah. Ini kemuliaan, ya. Al-Muharram, maka Pak, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Puasa, ya kalau mampu Daud, puasa Daud. Kalau tidak bisa, ya Senin, Kamis, besok Kamis. Kamu tidak puasa 3 hari saja ya. Ayyamul bid. Yang jelas perbanyak puasa bulan ini. Yang jelas tidak puasa sebulan penuh. Nabi itu tidak pernah, kata Aisyah, mastakmala, tidak pernah sempurna puasanya 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Tidak pernah puasanya paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Maka ini yang intinya Pak, memperbanyak puasa di hari atau di bulan Muharram, perbanyak ya, berpuasa. Jadi ya, silakan Senin Kamis ya. Atau mau puasa terus setiap hari boleh. Ya. Tapi tidak apa sempurna 30 hari, perbanyak ya puasa. Kemudian ada nanti 1 hari yang namanya Asyura, ya, yaitu puasa tanggal 10. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanah allati qablah. Ya. Puasa Asyura, ya, saya berharap kepada Allah pahalanya Pak, menghapus dosa setahun yang lalu. Masya Allah. Puasa 1 hari 1 tahun dihapus. Ini nikmat luar biasa. Semoga kita ketemu tanggal itu. Kita semoga bisa berpuasa. Ya, kemudian, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau menuturkan, hina soma, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa, yaum Asyura, pada hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan Rasul pun menyuruh untuk berpuasa. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumnal yaumut ta'si. Kalau begitu, ya, insyaallah tahun depan, ya, kita akan puasa tanggal 9. Kenapa Yahudi itu berpuasa? Di riwayat yang lain, karena itu Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka itu bentuk kesyukuran orang-orang Bani Israel itu, ya. Maka mereka berpuasa pada tanggal 10 dan itu menjadi hari raya mereka di Madinah waktu itu. Mereka pada tanggal 10 itu menjadikan hari raya karena apa? Bentuk kesyukuran atas diselamatkannya Bani Israel, ya, dari kejaran Fir'aun, ya. Maka untuk menyelisihi itu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Beliau akan berpuasa tahun depan tanggal 9 dan 10. Qala falam ya'til 'amul muqbil, ya, belum sampai, ya, tahun berikutnya hatta tuwfiya, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ulama, ya, mensyariatkan puasa Asyura itu tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, paling tidak kita Muharram ini puasa itu, Pak. Ya. Boleh nggak puasa tanggal 10 saja? Boleh. Orang puasa ya oleh. Itu sunnah. Tapi jangan sampai rugi kita. Ya. Yang terbaik 9 dan 10. Ya. Ini kalau nggak bisa ya 9, umpamanya mungkin ada kesibukan, ya, paling nggak 10-nya saja. 10 itu berarti hari Selasa ya. Nah, Selasa. Kita niatkan insya Allah nanti hari Selasa kita puasa, atau enggak? Ya, Senin sekalian kan? Tanggal 9-nya kan Senin. Hari Senin kita puasa. Tanggal 10 puasa. Syukur-syukur Pak, masjid itu memfasilitasi sahur bersama. Atau buka bersama. Itu sudah mulai banyak sekarang ada berbuka. Itu untuk apa? Menarik, ya. Karena poso enak nek oke konco. Kayak Ramadan juga, suasana Ramadan itu. Ya, poso itu kok buka bareng. Dan sekarang sudah ada mulai apa? Ada pengajiannya sih menjelang berbuka itu. Ini untuk menarik, ya, orang-orang lain supaya mau ikut berpuasa. Ayo paling tidak yang kita sudah tahu ilmunya ini mengamalkan, ya, perbanyak amal soleh, ya, kemudian memperbanyak puasa, ya, dan salah satu amalan, ya, untuk kesempurnaan ulama kita menyebutkan apa? Perbanyak bertaubat kepada Allah. Taubat itu salah satu amalan mulia, ya. Dosa-dosa kita berharap, ya, dosa-dosa kita diampuni. Karena taubat itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena apa? Setahun yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu dihapus dengan bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin, segera menuju ampunan Allah. Perbanyak kita istighfar, perbanyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk kesempurnaan amal soleh di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan, ya, sunnah-sunnahnya, menjalankan syariatnya dan sunnahnya. Ini untuk mukadimah sebelum kita masuk
cukup waktu ya. Kita akan masuk faslun ya, pasal baru. Wal mashu 'alal khuffaini. Nah, ini pasal tentang apa? Mengusap di atas khuf. Ya. Jadi mashu kemarin kita sebutkan ya, perbedaan ya, ghuslu. Ya. Membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu airnya mengalir, kalau mengusap airnya tidak mengalir, ya, mengusap. Maka kepala itu mengusap, tidak membasuh. Ya. Ya, ini sekarang. Syariat mengusap khuf, ya, ini hadisnya mutawatir. Bahkan disebutkan ada sekitar kalau tidak salah 73 hadis, artinya 70 lebih hadis yang berbicara tentang mengusap khuf, mengusap sepatu ya, atau kaos kaki. Ya. Ini hadisnya mutawatir. Mutawatir itu artinya apa? Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, mutawatir itu berdasarkan jumlah orang yang meriwayatkan itu banyak. Nanti ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau ahad itu diriwayatkan oleh ya 9 orang maksimal. Ya. Kalau mutawatir minimal 10 orang. Ya. Kalau ahad nanti dibagi 3, ya, dibagi 3 lagi. Ya. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur itu yang meriwayatkan 3 sampai 9 orang. Ya. Nanti aziz itu yang meriwayatkan hanya 2 orang. Kemudian gharib itu hanya 1 orang. Itu berdasarkan orang yang meriwayat, berdasarkan orang yang menyaksikan hadis ini. Karena Nabi menyampaikan itu, yang dengar berapa orang? Ya. Kalau banyak orang itu sampai 10 minimal, nah itu nanti hadisnya mutawatir itu. Dan tidak sampai di situ, Pak. Generasi setelahnya juga banyak yang menerima. Minimal 10 sampai penulis hadis itu ketat sekali. Banyak yang mendengarkan, tapi generasi setelahnya hanya 5 orang, tidak masuk mutawatir. Jadi ini ilmu dalam ilmu sholah ketat sekali. Begitulah cara ulama kita menjaga syariat ini. Tidak sembarangan syariat kita. Wah, hadis itu terjaga sekali. Kalau Al-Quran, insya Allah ini terjaga Al-Quran itu ya. Al-Quran terjaga. Allah sendiri yang menjaga. Kalau hadis, maka ulama-ulama kita sudah membuat ilmunya supaya apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW itu terjaga. Ada namanya ilmu mustalah. Maka hadisnya ini apa? Mutawatir. Ya. Dan ini menyelisihi akidahnya orang-orang Syiah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mensyariatkan yang namanya mashul khufain, kalau orang Syiah tidak. Mereka tidak ada syariat ini. Ya, orang-orang Syiah tidak ada syariat ini. Dan maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah maka ada syariat. Mereka tidak percaya tentang masuk mengusap khufain. Masuk khuf itu mereka tidak ada. Tetapi anehnya ujung mereka kaki itu diusap, tidak dibasuh. Orang Syiah itu. Kalau kita kaki itu dibasuh, tetapi ketika memakai khuf, ketika memakai sepatu atau kaos kaki, maka boleh diusap. Maka sebagian ulama memasukkan ini ke dalam bab akidah karena untuk menyelisih siapa? Orang-orang Syiah. Ini apa? Ini boleh kemudahan yang Allah berikan kepada siapa? Hamba-hambanya. Mungkin kita tidak begitu terasa di sini, Pak. Nanti orang-orang yang tinggal di wilayah yang memiliki musim dingin ini sangat berarti syariat ini. Karena apa? Dingin sekali, bayangkan ya. Suhu itu di bawah 10 derajat, Pak. Kan ada yang negara-negara punya musim itu kan? Itu
tiap hari itu pakai kaos kaki, tidak pernah dilepas kaos kaki itu. Maka ini sangat bermanfaat syariat ini. Maka bagaimana? Ya untuk mengurangi rasa dingin itu diusaplah. Nah, ya di atas apa ini kaos kaki ini diusap. Ini selesai, tidak perlu digebyur. Dan Masya Allah, syariat ini tidak harus dingin, Pak. Kita pun yang tinggal di tropis ini boleh. Masya Allah. Ya, mungkin ya, sibuk nggak sempat nyopotnya tuh kaos kaki itu. Masya Allah. Karena nanti orang yang tinggal di musim dingin itu, mahasiswa-mahasiswa itu yang tinggal di Timur Tengah itu, ya kalau musim dingin ya nggak pernah lepas kaos kaki kecuali mandi kan. Memang terasa betul syariat ini, semua rahmatan lil alamin, terasa sekali. Maka ini kemudahan dari syariat kita. Maka di sini kan sebutkan mana tadi? Ya. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Maka boleh, itu hukumnya boleh, ya. Dia ada musim dingin, musim panas, tropis itu boleh menjalankan syariat ini, ya. Kemudian nanti akan disebutkan bisalasati syara'ito, dengan 3 syarat. 3 syarat ini nanti akan berdasarkan orangnya, sepatunya, itu kan disebutkan syarat-syaratnya, ya. Yang pertama, ya, ayat tadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharoti, ya. Syaratnya orang mengusap khuf, kita jelaskan khuf itu semacam, kalau dulu Pak, itu kulit, dengan preso kulit kan, kulit hewan itu dibentuk seperti kaos kaki atau sepatu kemudian dipakai, ya. Sekarang banyak itu tapi pakai kulit sintetis, ya. Jadi kayak kaos kaki itu masukkan, ya. Kemudian ulama kita berijtihad kaos kaki itu juga termasuk. Ya, syaratnya kaos kakinya tidak terlalu tipis. Ya, nanti akan disebutkan di sini, ya, syarat kaos kaki salah satunya. Terus ora bolong-bolong, ya. Kemudian menutup mata kaki, ya, harus tertutup mata kaki. Karena syaratnya apa? Yang dibasuh itu tertutup. Ketika dibasuh wudu maka harus tertutup, ya. Ayat tadi lubsahuma ba'da kamalit tohar. Syaratnya apa? Memakainya, ketika memakai khuf tadi apa? Dia dalam keadaan suci. Jadi sebelum memakai wudu dulu dia, kemudian baru pakai kaos kaki. Nah ini masuk syarat pertama. Ya. Wa ayyakuna satiroini li mahalli husnil fardhi. Ya. Kemudian apa? Syaratnya 2 mata kaki atau 2 yang dibasuh, kaki yang dibasuh itu tertutup. Jadi yang dibasuh mana? Kaki sampai mata kaki. Maka berarti apa? Mata kaki harus tertutup dengan khuf, dengan kaos kaki atau sepatu. Maka kalau sepatunya di bawah mata kaki tidak boleh. Atau kaos kakinya di bawah mata kaki. Sekarang kalau orang pakai sepatunya di bawah mata kaki, kemudian memakai kaos kaki, boleh tidak mengusap di atas sepatu? Tidak. Karena apa? Tidak termasuk yang kaos kaki, kecuali kaos kaki ini memang nempel atau memang satu paket gitu Pak, yang tidak bisa lepas antara kaos kaki dan sepatu, ya, apalagi sepatu sendal rawleh, itu sepatu itu sendal, ya. Kemudian, ya, minal kodama ini dari 2 mata kaki. Syarat ini yang kedua, syarat ketiga. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Ini, ya. Syarat ketiga,
khufnya itu bisa digunakan untuk berjalan. Kuat digunakan untuk berjalan. Berarti ini apa? Syarat apa? Apa tadi? Khufnya. Ya, khufnya itu bisa digunakan untuk jalan. Ada apa? Ya, bisa menutupi kaki, Pak. Ora bolong, ora tipis. Ya. Dan di situ juga nanti disyaratkan suci. Ya. Tidak boleh juga dari bahan-bahan yang haram, yang najis. Contohnya dari kulit babi itu tidak boleh. Ya. Ini 3 syarat apa? Khuf, boleh mengusap khuf. Yang pertama tadi apa? Suci sebelum memakai kaos kaki atau sepatu. Suci dalam keadaan apa? Berwudu, suci di sini. Kemudian syarat kedua ya, itu menutupi mata kaki. Kemudian yang ketiga ya, syarat apa itu? Syarat khufnya ya, itu bisa digunakan atau kuat untuk berjalan. Itu nanti ukurannya berapa? Nanti ada. Dipakai 1 hari itu tidak rusak. Dipakai 3 hari tidak rusak. Dipakai sedelok bolong-bolong, nah, maka tidak masuk. Ya. Dan syaratnya juga tadi tambahan suci ya, dari bahan yang suci, tidak boleh dari kulit yang. Kemudian apakah ini ada pertanyaan, apakah kaos kakinya itu harus rapet semuanya atau ada kemungkinan bolong-bolong? Maka khilaf ulama. Kalau Syafi'iyah maka rapet, tidak boleh ada bolong-bolong. Kalau Imam Ahmad mengatakan apa? Tidak masalah bolong sedikit ya. Karena itu udzur ya. Tidak harus rapat semua, apalagi orang-orang terdahulu ya. Para sahabat itu tidak semuanya orang-orang yang memiliki khuf yang bagus. Itu alasannya ya. Maka ya ada bolong-bolongnya sedikit, makfu lah ya. Jadi tidak harus 100% semuanya rapat. Ini syarat ya, apa? Mengusap khuf. Ya, kemudian sekarang waktunya wayam sahul mukimu yauman walailatan. Orang mukim, orang yang tidak bepergian itu sehari semalam. Wal musafir, dan orang musafir salah satu ayamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam ya. Wabtida ul mudati min hini yahdudu ba'da lubsil khuffaini. Nah, ini Imam Syafi'i memulainya. Sekarang memulainya dari mana? Dianggap 1 hari 1 malam itu. Ini beliau berpendapat ini ya. Contoh ya, saya memakai kaos kaki hari ini ya. Kemudian kapan mulainya dianggap 1 hari 1 malam itu? Di sini apa? Ini hina yahdusu ba'da lubsil khuffaini, ketika saya batal itu mulai. Ya. Contoh nih, saya pakai hari ini, Pak. Sekarang nih, jam berapa nih? Ya kan? Jam 6 contoh ya. Setengah 7. Ya. Setengah 7. Ya, saya pakai. Kemudian saya batal jam 7. Maka mulainya dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 7 besok. Ini di dalam buku ini. Ketika apa? Batal. Ya, maka setelah lewat waktu itu sudah otomatis batal. Sudah 1 hari, maka nanti diniatkan baru lagi. Ya. Nah, ini satu pendapat. Nanti ada pendapat yang lain yang lebih kuat menurut kami. Ya.
Itu dimulainya kapan? Ketika dia memulai wudhu. Ya. Ketika dia memulai wudhu. Ya. Contoh nih, jam 7, setengah 7 saya memakai, kemudian batal jam 7. Saya kapan wudhu? Wudhu jam 7 lewat 5 menit. Jadi jam 7 lewat 5 menit itulah mulainya. Jadi menurut kami yang lebih kuat, ya. Meskipun ya ini juga boleh. Ini ya tinggal dihitung saja. Kalau 3 hari 3 malam dihitung saja. Ya, ini tentang mengusap khuf, ya. Dan itu bisa sepatu, bisa kaos kaki, ya, atau mungkin pakaiannya yang bisa menutup. Ada mungkin kan ada celana yang menutup. Itu kanggo bayi Pak ya. Nek wong tua apa no? Ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih sedikit, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi menyinggung puasa ya, apakah boleh kita puasa sunnah itu hari Jumat? Itu yang pertama. Yang kedua, bilangan bulan di Komariah itu kan 29 sampai 30 hari. Apakah mungkin bilangan di Komariah itu sampai 31 hari? Itu mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, tayamum belum sampai kan? Belum. Besok ini, besok masuk tayamum. Ya. Bilangan dalam Islam itu ya 29, rata-rata 29 ya. Dihitungnya 29. Nanti ketika lihat hilal berarti ya sudah sampai 29. Kalau hari ini belum lihat hilal berarti apa? Sempurnakan. Sempurnakan itu berapa? 30. Sempurna itu 30, tidak lebih dari 30. Ya, berarti kalau sudah 30 besoknya tanggal 1 itu aja. 29. Kalau tidak hilal berarti sudah. Kalau lihat hilal berarti mohon maaf, lihat hilal besoknya tanggal 1 berarti tidak ada tanggal 30. Kemudian ketika lihat ya, tidak lihat berarti ya sudah, sempurnakan 30. Setelah 30 tidak lihat lagi, langsung tanggal 1. Ya. Kemudian boleh tidak puasa? Boleh puasa hari Jumat ketika seperti ini, bulan-bulan ini ya. Tapi kalau bulan-bulan yang lain nyengaja puasa itu Jumat, Sabtu, itu tidak boleh ya. Maka afdol puasa di hari-hari yang lain. Tapi ketika bulan-bulan ini Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, untuk memperbanyak puasa ini maka boleh. Karena apa? Dikaitkan dengan keutamaan di bulan ini untuk memperbanyak puasa di bulan ya. Di bulan apa nih? Muharram. Apalagi nanti tanggal 10-nya atau tanggal 9-nya jatuh tanggal 9 hari Jumat. Itu lebih boleh lagi. Tapi kalau puasa mutlak ya, tak poso contohnya bulan yang lain Jumat, nah ini tidak dilakukan. Lebih baik memakai hari yang lain. Wallahu a'lam. Di bulan yang lain mepet untuk puasa. Itu minggu Ahad Ramadan. Masuk penyautan. Itu boleh karena wajib kan? Nah, karena nyaur itu wajib, maka boleh ya. Wallahu a'lam. Mungkin agak lompat babnya materinya, mungkin bab berdoa. Sering saya jumpai sering sekali kita mendengar, saya pun sering dengar ya Hadratul Mustafa di kuliahin Salihah Al-Fatihah. Nah itu hukumnya bagaimana? Apakah memang itu bagian dari tawasul menggunakan amal soleh? Lalu apakah kita juga harus mengikuti atau bagaimana? Mohon
nasihatnya Ustaz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Yang jelas ya, Pak, orang membaca Al-Fatihah itu bagian dari Al-Qur'an ya. Nanti membaca Al-Qur'an itu boleh. Kapan saja, tetapi ketika wallahu alam ya, mengkhususkan tertentu. Nah, ini yang kadang menjadi perdebatan. Ya. Dan memulai segala sesuatu dengan Al-Fatihah. Ya. Berharap memang wasilah dari umul Quran, yang mana Fatihah itu memiliki keutamaan yang banyak sekali, keutamaan yang besar. Tapi tentunya dalam ibadah itu kan tidak sembarangan ya, tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Nabi, para sahabat itu tidak pernah melakukan ini. Untuk kehati-hatian memang kita tidak, ini pendapat kami ya, dari guru-guru kami ya, ini tidak untuk melakukan itu ya. Jadi tidak mengkhususkan ada acara tertentu dengan wasilah Al-Fatihah. Meskipun ada yang berpendapat ya, memulai segala sesuatu dengan Al-Fatihah ya, itu wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Tapi ini untuk pribadi kami ya, dan guru-guru kami memang kami tidak pernah diajarkan seperti itu. Bahkan beliau-beliau mengatakan ya untuk kehati-hatian ya, tidak ya, untuk mengucapkan Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya khusudun saya yang mereka melakukan itu ya berharap wasilah. Ya, kalau wasilah kan, kalau kami untuk berdoa dan apa-apa itu ya Rahman ya Rahim, jelas ya, dengan Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Berarti Ustaz, karena katakanlah mungkin pas pengajian warga ketika ada yang istilahnya pemimpin yang ngaji, kita diam aja. Iya. Kalau misalnya mengambil pendapat yang itu lebih baik di dia. Ya. Meskipun ya Bismillah itu lebih afdal ya, dengan hanya memulai dengan Bismillah. Meskipun ada berpendapat ya ben sempurna sisan wala dolin itu silakan ya. Kalau kami ya mencukupkan ya kullu amrin bibalin lam yubda bismillah fa huwa abtar. Cukup dengan bismillah gitu ya. Karena ini untuk kehati-hatian, ini pendapat pribadi kami ya, dari guru-guru kami. Kalaupun nanti ada orang itu biarkan ya. Kita tidak sampai mengatakan itu rendah. Dan juga kita harus hati-hati juga menyampaikan seperti ini ya. Tidak semua orang itu siap ya. Jangan juga mereka nanti jangan, tidak boleh itu. Nah, jangan sampai ini ya, kalau orangnya belum siap itu malah justru ya membuat kegaduhan kita. Nah, maka kita yang paham ya sudahlah ya kan. Kalau ada bertanya ya jelaskan ya. Kalau ada yang bertanya jelaskan. Ya kita semata-mata ibadah itu kan untuk mencari ridhonya dan sesuai dengan tuntunannya. Maka itulah ibadah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.